Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lasti Ika Andriana, NPM 197555022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL dengan judul Praktik Kerja Lapang PT Great Giant Pineapple. Latar belakang, praktik kerja lapang adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian di mana mahasiswa yang telah menempuh pendidikan secara teori di sekolah atau perguruan tinggi kemudian melakukan pelatihan di dunia kerja. Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Negeri Lampung melaksanakan praktik kerja lapang di Land Development Department PT Great Giant Pineapple. Dapat mengetahui cara mencatat kas pengeluaran bagian perizinan umum dan tanah, mengarsipkan dokumen-dokumen penting bagian Land Development Department, menghitung dan menyetorkan perencanaan pajak kendaraan bermotor orang pribadi dan badan PT Great Giant Pineapple. Tujuan dari praktik kerja lapang ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan serta memperluas ilmu dan keterampilan dalam akuntansi keuangan di perizinan umum dan tanah. Yang kedua, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam bertugas sehingga dapat menjadi pengalaman dalam persiapan masuk ke dunia kerja. Lalu yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai perencanaan pajak kendaraan bermotor, orang pribadi dan badan, dan pajak penghasilan karyawan dan staf perizinan umum dan tanah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan praktik kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai 14 April 2023 di PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Jalan Raya Menggala kilometer 77, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Pada PT Great Giant Pineapple, mahasiswa ditempatkan pada bagian perizinan umum dan tanah yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Kegiatan yang dilaksanakan, pertama pencatatan bon pengeluaran kas untuk operasional pada bagian perizinan umum dan tanah. Bukti kas keluar adalah seluruh catatan dan dokumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan adanya pengeluaran sejumlah uang perusahaan. Contoh bukti kas keluar adalah faktur pajak, nota pembelian stok, struk belanja, dan keperluan lainnya. Untuk pembuatan dan pencatatan bon pengeluaran ini memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan bon pengeluaran, kedua pencatatan ke buku ekspedisi, ketiga penandatanganan ke pihak yang berkepentingan, keempat penyetoran bon ke bagian accounting, kelima pengecekan dan penandatanganan bon oleh manajer keuangan, dan yang terakhir yaitu pencairan bon di kasir. Kegiatan yang dilaksanakan kedua yaitu pajak kendaraan. Pajak pembelian kendaraan bermotor diatur oleh pemerintah. Ketentuan PPNBM dari pembelian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Untuk pajak kendaraan ini memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pengecekan kelengkapan dalam pembayaran pajak seperti STNK, BPKB, KTP. Yang kedua, penghitungan pajak kendaraan. Yang ketiga, pencatatan pajak ke dalam buku ekspedisi kendaraan. Keempat, penyetoran pajak ke Samsat. Lalu dan yang terakhir, pengambilan STNK. Kegiatan yang ketiga yaitu pendampingan pengisian SPT tahunan PPh 21 staf atau karyawan perusahaan bagian perizinan umum dan tanah. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa juga melakukan pendampingan pengisian SPT oleh staf atau karyawan. Untuk pengisian SPT tahunan PPh 21 ini memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisian melalui e-filing, kedua login menggunakan NPWP dan e-fin. Yang terakhir yaitu proses pengisian SPT. Kegiatan yang keempat yaitu pengarsipan dokumen. Pengarsipan adalah salah satu upaya untuk mengelola sebuah dokumen agar terjaga kondisinya. Dokumen ini diarsipkan karena dianggap masih memiliki fungsi penting dan dibutuhkan untuk waktu yang akan datang. Untuk pengarsipan dokumen ini memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen penting, kedua pemberian nomor atau kode dokumen, ketiga penyortiran dokumen sesuai dengan bagiannya, keempat penyusunan dokumen ke dalam map, dan yang terakhir penataan arsip dokumen ke dalam lemari.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL ini membantu penulis dalam menerapkan, melatih, dan mempraktikkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam memahami struktur, mekanisme, dan dunia kerja pada PT Great Giant Pineapple. Lalu kegiatan PKL ini membantu penulis mengetahui proses pembuatan, pencatatan, hingga pencairan kas yang digunakan dalam kegiatan operasional. Lalu kegiatan PKL ini membantu penulis dalam proses pembayaran pajak dari pencatatan, penghitungan, serta penyetoran pajak kendaraan. Dan yang terakhir, kegiatan PKL ini membantu penulis dalam mengetahui proses pengarsipan dokumen. Saran, setelah pelaksanaan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada PT Great Giant Pineapple Kabupaten Lampung Tengah, saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam pengarsipan dokumen, sebaiknya dokumen yang sudah digunakan dikembalikan ke tempat semula, agar pada saat dokumen tersebut dibutuhkan tidak mengalami kesulitan dalam pencarian. Yang kedua, PT Great Giant Pineapple diharapkan dapat melakukan kerjasama lagi untuk kegiatan praktik kerja lapang yang akan datang terhadap mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, agar dapat belajar dengan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak PT Great Giant Pineapple. Berikut saya lampirkan dokumentasi kegiatan selama PKL berlangsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.